Assalamualaikum. Kembali ketemu dalam E-Talk Show with BHS. Ini kita puasa sudah sampai di hari 15 Ramadan. Mudah-mudahan semuanya lancar jaya puasanya ya. Makin disiplin, kembali ke jalan yang lurus, jangan meleng-meleng. Itu ngomong-ngomong meleng-meleng segala macam ya, ini yang penting ya, kita ini saatnya untuk hijrah bener. Tapi ngomong-ngomong soal hijrah, ini Om Boy mau ngundang seorang tamu yang menarik, yang sudah menjalani hidupnya sebagai seorang yang hijrah. Kebetulan beliau adalah seorang chef yang terkenal. Kita panggil aja Chef Haryo Pramu. Iya, apa kabar? Apa kabar, Chef? Saya panggil aja apa? Ustadz apa Chef? Chef aja. Apa Chef? Chef. Oh, Chef aja ya. Fadol, silakan duduk. Terima kasih. Kemana aja sekarang? Kok nggak pernah muncul? Biasanya kan Kemana aja? di TV, waduh Ya, terus tampil. Memperbaiki hidup. Memperbaiki hidup. Memperbaiki hidup. Penampilan juga berubah. Ini kebetulan nih. Penampilan berubah, udah pakai peci, pakai... Ya ini kan karena bulan puasa ya. Tapi sebenarnya penampilan berubah itu sebenarnya istilahnya libasut taqwa, Pak. Libasut taqwa itu adalah pakaian yang mengajak orang untuk takwa. Jadi bisa saja saya datang dengan jeans sobek-sobek, dengan jaket kulit, motorcycle, tapi apakah itu mengajak orang untuk takwa? Nah, jadi sebenarnya pakaian itu juga ada maksudnya. Ceritanya gimana nih awal kisah kok sampai hijrah kayak begini nih? Ya begini loh, saya ini kan dulunya orang yang sibuk banget, sibuk duniawi nih. Ini mau nyindir Om Boy atau bagaimana sibuk duniawi? banyak, saya salah satu termasuk ya. Iya. Banyak orang pintar secara ilmu dunia, tapi bodoh agama. Jadi keasikan duniawi, hidup itu bekerja keras untuk mendapatkan uang, kesenangan. Lalu habiskan saja uang untuk kesenangan, untuk hedon. Tapi hati kosong. Nah, dalam dunia saya, dunia chef ini, dunia masak-masak, kami ini kan istilahnya orang industri ya, horeca, hotel, restoran, cafe. Hidupnya itu kita menyenangkan orang. Artinya kita dekat dengan kesenangan. Dan memang itu adalah bagian dari pekerjaan kita. Hospitality ya? Hospitality. Dan di sana ada khamr, ada minuman keras, ada minuman beralkohol. Dan dalam dunia kita itu bahasa minuman alkohol itu sesuatu yang welcome drink. Gitu. Itu berakibat kepada sebuah kebiasaan kita memaklumi hal yang sebagai seorang muslim itu sudahlah, ini sudah pekerjaan kok. Aku ya sholat, aku ngaji, tapi tetap minum, tetap hal-hal yang tidak baik. Karena kan dari khamr itu kan dekat dengan maksiat ya. Dari khamr ketidaksadaran, kita menyajikan minuman keras misalnya, kita membuat orang itu mabuk. Walaupun kita nggak minum ya? Iya, karena kita menyajikan. Nah itulah mudarat-mudaratnya dari pekerjaan saya yang istilahnya itu syubhatnya banyak, Pak. Abu-abunya itu banyak. Nah itu kita tidak sadari, kok ini banyak sekali terjadi dalam hidup saya. Akhirnya itu berefek kepada keluarga, berefek kepada penghasilan, berefek kepada kehidupan. Jadi banyak sekali. Tadi antum cerita soal mabuk segala macam. Iya. Om dengar dulu pernah bersihin restoran atau bagaimana ya, atau kafe? Pekerjaan pertama orang bekas mabuk ya? Iya. Ya, apa ceritanya? Pekerjaan pertama saya memang sebagai buzzer di Sarinah Tamrin, sebuah kafe terkenal. Buzzer itu apa? Buzzer itu ngeberesin minuman, makanan. Bukan buzzer influencer, itu beda ya? Bukan. Kalau udah Jumat, Sabtu, itu saya bersihin muntah orang itu. Ya Allah. Pakai pasir. Karena nggak ada yang mau. Ya itulah awal karir. Saya berpikir kenapa enggak, karena waktu itu kan usia saya masih 22 tahun ya. Saya Abang None Jakarta Selatan waktu itu. Tahun 95. Abang None Jakarta Selatan? Iya. Ya Allah, juara? Iya, juara. Juara berapa? 1. Ganteng bersihin muntah orang. Iya, nggak apa-apa. Seru. Saya waktu itu sangat dinamis dan rocker banget lah. Saya bisa taking order di atas meja. Taking order di atas meja? Di atas meja. Dan orang senang, ketawa. Jadi berdiri gini? Iya. Jadi pada saat itu kehidupan khamr, obat bius, kehidupan malam itu sangat dekat sekali. Akhirnya biasa ya? Kita jadi terbiasa. Dan yang saya dapatkan dari hijrah ini adalah ketika kita mengerjakan kebaikan setengah,
sambil bermaksiat atau bermaksiat sambil buat kebaikan, maka dua-duanya nggak akan dapat nikmatnya. Dan ini yang paling rugi. Jadi sebaiknya kalau mau nikmat ya nikmat sekalian bermaksiat total, atau berhijrah berbuat baik sekalian. Maka jadi, keduanya totalitas ya. Totalitas. Okay. Nanti nikmatnya berbuat baik itu masya Allah baik sekali. Tadi kan antum cerita tentang kekosongan jiwa ya, kosongan hati ya. Yang dirasakan waktu itu gimana waktu itu? Kemerungsung. Kemerungsung. Kalau bahasa Jawa itu Bahasa Jawa, kau ngerti nggak Sen? Kemerungsung. Kemerungsung itu apa ya, rusuh gitu. Wong Jawa ya? Wong Jawa, ibu saya Jawa. Jogja. Oh Jogja. Jadi hatinya rusuh, pikiran tidak kalut. Kalau bilang harang bahasanya galau. Nah, kalau orang beriman tuh nggak galau, Pak. Dia tauhidnya kuat. Dengar-dengar sempat bangkrut atau bagaimana waktu itu? Harta bendanya sempat. Nah ini yang namanya. Harta benda banyak hilang, nggak kita di situ. Pencucian, Pak. Pencucian harta. Jadi ketika Allah sudah menghendaki umatnya untuk bertaubat, ya, kita siap untuk dibangkrutkan secara ekonomi, Pak. Itu konsekuensi nggak tahu. Hampir semua orang yang hijrah yang dalam arti total memang itu akan dibersihkan harta-harta yang bukan hak dia, yang dulu kotor, yang kotor, yang kita pernah menzolimin orang, yang kita pernah berbuat masa lalu yang tidak baik. Allah akan bersihkan itu, karena akan aku berikan sedikit kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan agar engkau takwa kepadaku. Ya, by the time setelah kita mulai bertaubat, maka proses pembersihan itu yang membuat akhirnya secara kebendaan, secara materi itu hilang. Kita masih bisa makan, tapi kita diuji dengan kekurangan, kita diuji dengan kelaparan, kita diuji dengan sebuah kondisi yang orang gak usah marahin kita, Pak. Keadaan saya sudah memarahi saya gitu. Keadaan termasuk kesempitan. yang harta benda yang hilang, dengar-dengar juga yang ada gemari yaitu boge ya. Gila ini nih, ini Chef Harjo nih. Wah keren banget tuh. Iya ini wah bad zaman boy. Ganteng dulu nih. Bad boy. Weh. Ini 3 hari Pak nggak pulang ini saya. Wih. Benar-benar ini Chef Bang Toyib. Tapi ya intinya tidak ada yang saya banggakan dengan masa lalu saya, karena di sana saya tidak membawa agama pada waktu itu. Jadi sedih Pak sebenarnya. Kita seperti bergaya FM gitu, tapi sebenarnya hatinya kosong, menangis. Itu Om juga dengar Anda juga ada dicoba dengan sakit ya? Iya, dicoba dengan tapi sakit. Jangan dijawab dulu. Tetap di E-Talk Show with BHS. Masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Boy, Seno dan kawan-kawan. Chef, tadi kan belum menjawab pertanyaan Om Boy. Iya Om Boy. Antum pernah dicoba atau diuji oleh Allah SWT melalui sakit yang berat ya? Apa itu? Sakit apa? Diseksi aorta tipe A, DeBakey Stanford. Aduh, apa itu? Susah ya Pak ya namanya. Bahasa Jawanya apa itu? Aku ngapalin juga Pak itu. Jadi dari Rumah Sakit Harapan kita itu bilang begitu siapa? Dokter? Dokter, saya hafalin itu. Iya. Jadi kerusakan pembuluh darah besar dari jantung. Ya, jadi ada pipa Pak, sebesar pipa ini. Nah itu karena tekanan darah tinggi saya, dan saya olahraga keras Pak. Jadi saya tuh semi bodybuilder dulu tuh. Push up-nya 300 kali per hari. Dengan rasa amarah dan tanpa nggak pernah sholat, tapi marahnya tuh di olahraga. Dilampiaskan melalui olahraga ya. Akhirnya pembuluh darah itu pecah Pak. Di dalam. Jadi saluran aorta saya sama Pak Dahlan Iskan tuh sama penyakitnya. Kalau beliau sudah diganti itu pipanya, kalau saya belum. Belum ya? Tapi alhamdulillah. Belum turun mesin di situ, belum diganti. Nggak mau saya. Tapi alhamdulillah keadaan saya sekarang membaik Pak. Loh itu kan harus operasi itu. Harus. Pasti semua dokter, Om Boy sebagai dokter juga tahu kita harus operasi. Secara medikasi, tapi secara lillahi ta'ala Pak. Masya Allah saya merasakan badan saya gitu. Biasa saja menerima dengan qanaah. Merasa cukup, tawadu, senyum-senyum, ya baik-baik aja badanku. Ya. Itu kan berbaring di rumah sakit ya? Iya. Apa yang Anda pikirkan saya? Ya aku pikirkan, ya Allah kalau aku mati, jangan bikin aku sakit. Tapi kalau aku dikasih kesempatan hidup, maka berikanlah aku kesempatan untuk berbuat baik saja, untuk membayar masa lalu saya. Ketika sembuh terus bagaimana? Badan saya bilang. You can feel it ya? Akhirnya aku bisa merasakan. Intinya gini, jangan lepas sholat. Jangan lepas berpuasa,
Jangan lepas bermunajah kepada Allah setiap malam. Jangan lepas bertaubat setiap malam. Iya. Setiap hari, Pak. Iya. Itu yang menyembuhkan. Dan Masya Allah, lingkungan saya teman-teman baru yang dari kalangan pengajian itu banyak mendoakan secara ikhlas. Dan itu seluruh Indonesia mendoakan saya. Di Instagram saya, Masya Allah, di YouTube saya banyak sekali yang mendoakan saya. Dan itu adalah kesembuhan, Pak, ternyata. Dengar-dengar banyak yang ninggalin tuh teman-temannya. Iya. Gimana? Begini. Ada nasihat di agama ya, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Karena apa? Karena agama kita adalah agama teman-teman kita. Kalau kita berteman yang maaf ya, tidak dengan orang sholat, ya kita akan ke bawah tidak sholat. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang menjaga sholatnya, insya Allah minimal kita malu tidak sholat. Kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, minimal kita malu berbuat maksiat. Sempat marah nggak waktu itu dengan keadaan karena harta harus hilang, transisi bangkrut, pasti segala Pak. macam. Transisi. So what do you think at that time? Waktu itu. What I think at the time adalah ini adalah chapter hidup saya. Jadi semua orang akan mengalami. Kita ini kan sudah ditulis Pak. Daun yang jatuh di bumi sudah ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Apalagi perjalanan hidup kita. Jadi ginilah, orang hijrah itu ya, orang yang pernah berbuat salah itu nggak perlu dipisuh-pisuh, dimarah-marahin. Lu dasar lu begini, kamu dulu begitu, kamu begini. Nggak usah Pak, karena keadaan orang hijrah itu sudah terhukum oleh keadaan itu sendiri. Iya. Ya karena Allah memang menghendaki umatnya. Ini Haryo, kamu aku berikan kesempatan hidup. Aku akan uji kamu seberapa engkau takwa kamu kepadaku. Dengan diberikan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan, tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal. Nah ya itu, tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal, motor gede. Kesalahan saya sendiri, iya. Semua kan sebab akibat saya. Boleh dikata bangkrut waktu itu ya? Oh iya Pak. Terus gimana, Anda sempat renung nggak? Kalau Om Bay itu kadang-kadang mikir, aduh ini Allah ini nggak adil atau bagaimana? Nggak, saya selalu berhusnuzon dengan Allah. Karena saya gini-gini tuh didikan ibu saya itu budi pekerti Pak. Jadi Tuhan itu maha baik. Itu yang saya tahu. Ketika saya tahu prinsip-prinsip agama itu saya tahu. Ketika Allah itu baik, maka ia yang menerima yang baik-baik saja. Dan ini adalah kehendak Allah untuk saya agar saya bisa memperbaiki hidup saya. Itulah kebaikan dari agama Islam, Masya Allah Pak. Sampai kemudian Anda ketemu Ustadz ya? Ustadz Suban Bawasir. Ustadz siapa? Suban Bawasir. Tiba-tiba kepikiran ke sana, gimana ceritanya? Saya dalam keadaan waktu itu saya ingat tersihir Pak. Dalam keadaan setengah tersihir. Kosong ya? Kosong saya. Hampa. Saya hanya bilang, ya Allah tolong aku. Aku hanya melangkah sendiri pada waktu itu, hujan waktu itu. Ya, keadaan yang membawa saya ke sana. Ya. 2015. Udah, la ilaha illallah. Iya. Sampai sampai kemudian alhamdulillah antum ketemu sama Ustadz ya. Ya. Gimana, apa yang Anda sampaikan kepada beliau waktu itu? Saya belajar tentang makna hijrah di sana. Ternyata saya diberikan kesempatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki hidup saya. Saya minta maaf dengan orang-orang yang pernah saya zolimin, keadaan saya yang dulu. Dan itu merupakan masalah pembersihan hati yang sangat mahal yang saya tidak pernah dapatkan di kehidupan saya sebelumnya, Pak. Hingga saat ini saya tidak ada kompromi lagi untuk kembali ke masa lalu saya. Saya ingin terus berbuat baik, bertemu dengan orang-orang baik. Chef Aryo, ya saya bisa merasakan karena setiap orang pasti punya turning point. Iya, turning point, punya religious experience. Saya hanya menjalankan fungsi saya sebagai orang yang dikenal masyarakat. Iya. Saya menghimbau kepada teman-teman artis, ayo coba untuk empati. Bergaulah dengan orang bahwa ketika mengeluh, lihatlah ke bawah. Ketika mengeluh, lihatlah ke bawah. Obat dari sakit hati, hazard, dengki, apa? Bersedekah, bersolawat, bermunajah kepada Allah. Hilanglah penyakit hatiku ini. Ngeri loh Pak, penyakit hati itu. Kita nggak sadar. Penyakit hati yang paling ringan adalah kita merasa baik-baik saja. Merasa sehat, merasa kuat. Saya tidak berbuat jahat. Itu sombong yang paling sederhana Pak. Tapi tidak mengakui Tuhan. Karena aku baik kok sama orang. Aku sudah berbuat baik.
Itu sebuah kesombongan kecil. Karena tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Bapak pernah ngerasain serangan jantung nggak, Pak? Napasnya setengah di bulan, Pak. Masya Allah. Kita nggak bisa utuh tuh nafas. Di situ rasa syukur yang paling hebat saya terbentuk. Ya Allah, ternyata nikmat itu dekat dengan kita. Nikmat bernafas itu dekat. Nikmat melihat itu dekat. Nikmat berkumpul dengan orang-orang soleh itu luar biasa. Jadi banyak syukur saya, Pak, sekarang. Bapak tahu the power of la ilaha illallah, Pak? Itu the magic words ever God made. Adalah sebuah kata yang Allah kasih paling baik. Tidak pernah bibir atas dan bibir bawah menyentuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya betul. Itu adalah latihan kita menghadapi sakratul maut nanti, insya Allah. Kayak latihan. Nah, ngomong-ngomong soal la ilaha illallah, ngomong soal hijrah, maka akan lebih afdol ini kalau kita undang seorang syekh. Masya Allah. Ini syekh yang ya ulama besar. Ya. Nah, siapa beliau? Nanti tetap di Talk Show with BHS. Alright, masih di Talk Show with BHS. Tadi kan Om udah nyebut nih, ada seorang syekh. Kita panggil beliau ya. Inilah Syekh Ali Jaber. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah tamu Om Wain malam ini spesial. Yang satunya Syekh, satunya Chef. Nah, Iya, iya. agak-agak dekat ya kan? Alhamdulillah. Kaif haluk, Syekh? Apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita bisa ngomong Kita dikit-dikit. posisi duduk, jaga jarak juga. Posisi itu berjarak ya? Om kan udah cukup begini kan? Tapi dekat di hati. Betul. Nah, bagaimana Syekh melihat fenomena hijrah sekarang yang ada di mana-mana, khususnya pada Chef Haryo ini? Menurut saya yang bisa mengerti makna hakiki daripada hijrah atau daripada istilah taubat yang telah merasakan dua-duanya. Istilahnya sudah hidup di alam gelap, bebas, maksiat, dosa, jauh dari Allah, tidak kenal salat, tidak kenal masjid. Kemudian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melalui sebuah ayat, bisa melalui satu ceramah, bisa melalui sebuah peristiwa yang berkesan di hatinya, berubah. Dari situ dia pindah dari jalur, kalau bisa kita bilang jalur syaitan kepada jalur Ar-Rahman. Saya tidak bisa menggambarkan betapa orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti saya yakin beliau lebih hebat daripada saya untuk menggambarkan dan menjelaskan makna yang di belakang hijrah itu. Faktanya saya juga hijrah juga. Kalau Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah, kalau Syekh Ali Jaber itu dari Madinah ke Indonesia, kan begitu saya. Betul. Itu gimana ceritanya, Syekh? Kok tiba-tiba memilih Indonesia itu loh? Sebenarnya salah satu makna daripada hijrah, hijrah tempat. Tapi hijrah yang hakiki adalah hijrah kalbu. Dan Alhamdulillah ketika saya mengambil keputusan datang ke Indonesia, awal cerita sebenarnya undangan. Ya, awal kisah undangan, jemputan undangan untuk menimami salat tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Itu awal cerita. Waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia. Ke Indonesia, Ya, saya waktu itu ya? diberikan dua pilihan antara Inggris sama Indonesia. Saya milih Indonesia. Kenapa? Waktu kecil saya di sekolah di SD selalu kita belajar Indonesia negara terbesar penduduknya Islam. Dan saya tertarik Indonesia penuh. Bahkan sering saya mendengar jamaah-jamaah teman-teman pengusaha hotel dan juga semua menyambung jamaah haji yang terbanyak Indonesia, jamaah umrah yang terbanyak Indonesia. Sekarang di Makkah hampir rata-rata restoran itu dimiliki orang Indonesia. Sampai saya merasa kalau orang Indonesia diberikan sedikit saja kebebasan di Makkah, mungkin bisa menguasai kerajaan lagi sekalian. Sampai pas kita tawaf, selalu yang mendampingi jamaah untuk cium Hajarul Aswad, pasti di belakangnya jasa mencium Hajar Aswad orang itu ya? Indonesia. Ngimamin panjang-panjang dong, ngimamin pasti. Awal-awalnya saya karena dari Madinah, jadi kita biasa kan panjang-panjang. Iya, biasanya kan satu juz selesai. Iya. Terus? Nampaknya pas hari pertama saya dapat ada keluhan dari pengurus masjid. Ya, ini nampaknya jamaah kita tidak kuat ini. Apalagi di encok ini kita.
Ya, satu hari satu juz kayaknya tidak terbiasa. Makanya saya belajar awal hari pertama, pengalaman saya masih panjang-panjang. Nampaknya jemaah hampir separuh masjid sudah pada pulang. Oh gitu ya? Ya, saya kan dah tahu mesti kondisi gimana Ya, di ya, ya, Indonesia. ya, ya. Dapat tidak perhatian dari pengurus, dia sampaikan, tolong Syekh, kasihan jemaah kami. Awal-awalnya dah cerita soal panjang, cuman soal bis. Karena mereka pada pulang kalau terlalu malam, Iya. nanti mereka tidak dapat bis di terminal karena batas bis terakhir jam 9 atau setengah 10. Kasihan Iya. nanti mereka tidak bisa pulang. Iya, iya, iya. Saya sudah mengambil kesimpulannya, memahami apa yang dimaksud. Makanya saya mulai besoknya saya mulai Mulai menyesuaikan nih. menyesuaikan. Nampaknya alhamdulillah mengimami tarawih berkesan kepada jamaah, diminta lagi datang 2009, kemudian diminta lagi 2010. Dan sering saya bergaul dengan jamaah dan teman-teman yang ada yang sering mendampingi saya, kadang-kadang ada yang suka ajak makan di luar. Makanya disitulah saya sering mendengar kalimat-kalimat, mulai belajar bahasa Indonesia. Saya masih ingat 2008 pertama Nggak yang bisa ya saya waktu itu ya? hafal ya, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Apa ulangi lagi? Apa kabar? Apa kabar, bagus, mau kemana, Mau aku cinta kemana? kepadamu. Aku cinta padamu. Wah, Tapi ini. saya tidak ngerti isinya. Maksudnya tidak ngerti artinya gitu. Artinya Saya ngerti. cuma dapat setiap ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Ketemu perempuan sama juga, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Apaan ini? Tapi subhanallah, lama-kelamaan dapatlah belajar. Saya percaya dan meyakini segala kunci kemudahan adalah mulai dari Al-Quran. Oke. Makanya kalau kita kembali sejarah ulama terdahulu, termasuk Imam Syafi'i dan lain sebagainya, sebelum mereka melangkah belajar agama, pertama mereka memperhatikan Al-Quran. Karena kunci kemudahan untuk seluruh ilmu adalah Al-Quran. Saya sebagai pendakwah, nah sekarang di era pandemik ini, di era COVID ini bagaimana? Ada perubahan nggak cara dakwahnya? Sebenarnya dalam ujian seperti ini, yang pertama saya harus mempelajari hikmah di balik ujian. Saya percaya dan yakini tidak ada yang buruk datang dari Allah. Walaupun kita melihat pandangan fikiran kita itu buruk. Tidak ada orang berkata corona itu baik. Semuanya pasti berkata buruk. Jadi saya mengambil hikmah. Salah satu yang saya kutip adalah kita kali ini lebih dekat kepada Allah daripada yang lain. Artinya, kalau selama ini kita seperti Ramadan beraktivitas ibadah di masjid, tarawih di masjid, i'tikaf, tahajud dan lain sebagainya, kali ini barangkali salah satu hikmah ya yang saya ambil, barangkali Allah ingin menghidupkan ibadah di rumah. Jangan-jangan selama ini rumah kita seperti kuburan. Dan ada salah satu ayat Allah SWT gambarkan di surat Yunus ayat 87, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah. Jadikan rumah kalian kiblat, artinya tempat salat, dan mendirikan salat di rumah masing-masing. Saya pribadi karena sebelum ada corona ini jujur saja jarang memberikan waktu yang cukup buat keluarga. Dan selama ini karena kesibukan untuk melayani umat, urusan dakwah, safari dakwah, tidak terbayang betapa kelebihan nikmat keluarga. Tapi sekarang baru saya rasakan ternyata nikmat keluarga itu betul nikmat luar biasa. Ya. Bahkan betul baiti jannati yang disebutkan kata rumahku surgaku, baru saya Ini bisa baiti rasakan. jannati ya baru ya. Ya, Chef Aryo bagaimana Chef? Dengar-dengar Boy dengar kalau Chef Aryo punya restoran, punya usaha lain ya? Ya, Kena imbas dong ya? pasti kena imbas. Tapi ketika lihat pegawai saya nangis, saya nggak berani rumahkan. Lebih baik saya keluarkan uang. Anggap saja sedekah. Karena saya pasti ada hikmah di balik semua ini gitu. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS. Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai. Nah, Chef Haryo, Ya, ada berita yang menarik ini tentang Chef Haryo ini. Coba, Chef Haryo Hijrah. Titik 2, gerakan donasi Rp1.000 hingga sembako untuk tunanetra. Ini gerakan apa nih? Gimana ceritanya? Mulai kapan? jadi waktu itu saya beres-beres rumah, saya menemukan 3 kursi roda almarhum ayah saya.
Kemudian saya viralkan di sosial media, di Instagram. Ternyata banyak peminatnya. Habislah saya berikan kepada penderita cerebral palsy. Tapi setelah 3 kursi roda itu saya gratiskan ke umat, kok permintaan terus masuk. Permintaan kursi roda gitu. Awalnya itu saya jual nasi Rp1.000 di Surabaya. Dan itu viral di TV One kalau nggak salah. Kok milih Surabaya waktu itu gimana? Saya hijrah saya kan di sana. Oh, oke. Hidup nol saya kan di sana. Iya. Saya ditolong sama kakak saya. Kemudian dari nasi Rp1.000 itu timbullah suatu malam saya terbangun, hayu berbuat. Dengan uang yang seada-adanya saya belanja di pasar becek, saya bikin makanan, kemudian siangnya saya berikan ke tukang batu di sekitar rumah saya di Cibubur pada waktu itu. Dan gerakan untuk bersedekah itu begitu bergejolak hatinya, seperti ketika pokoknya powernya besar sekali. Akhirnya saya membuat sebuah gerakan sedekah 1.000. Dengan Rp1.000 kamu sudah bisa membantu orang kok. Sudah bisa membantu membelikan sebuah kursi roda baru untuk orang yang membutuhkan. Karena bagi kita Rp1.000, Rp1.200.000 itu mungkin hal sepatu seharga segitu. Tapi banyak orang yang tidak mampu untuk membeli kursi roda. Nah, dengan Rp1.000, bismillah yuk kita belikan. Dan suatu hari di sholat duha saya dapat telepon dari seorang anak namanya Wijiono Taruno. Dia orang Semarang. Dia itu nggak bisa bicara dan cacat sejak kecil. Dia minta dibelikan kursi roda seharga 10.800.000. Saya nangis di sana. Ya Allah, duit dari mana ini 10.800.000? Saya bermunajat kepada Allah. Setelah selesai sholat duha, amin, saya ditelepon oleh seseorang. Dia kasih 10 juta. 10 menit kemudian ada seseorang telepon kasih 10 juta lagi. Jadi jawaban doa itu luar biasa. Kalau niat kita baik lillahi ta'ala, maka Allah akan mudahkan itu. Dan itu Rp1.000 itu saya kerjakan setiap hari. Ini ada yang menarik, cerita di mana Syekh Ali Jaber dulu ke BNPB ya, sempat mampir ya, sempat kasih tausiah kali di BNPB. Ini ada videonya, coba diputar tolong. Munajat kita yang tulus dan ikhlas di rumah masing-masing pasti akan Allah ijabah dan akan Allah mengangkat bala. Saya merasa sedih karena tidak bisa tarawih. Saya merasa menangis karena tidak bisa mudik. Saya merasa terluka hati saya karena tidak bisa Jumatan. Tapi ini ujian, wajib kita turuti, wajib kita imani. Syekh, apa yang terjadi itu Syekh? Kok sampai menitikkan air mata? Karena jujur saja saya melihat kedatangan COVID-19 dan penyakit wabah ini, menurut pandangan saya sampai titik ini nampaknya belum cukup menyadarkan umat. Maksudnya kita menunggu apa lagi? Apa yang kita harus tunggu dari Allah? Apakah kita tunggu azab yang menghabiskan kita, atau kita menunggu apa lagi? Yang kita sudah lihat sebuah wabah yang virus yang tidak bisa nampak oleh mata, tidak bisa dilihat, tapi sudah seluruh dunia kencang, seluruh dunia terganggu ekonominya, terganggu aktivitasnya, dan semuanya manusia panik, muslim, non-muslim, di negara-negara yang kita selama ini kenal hebat, kuat, dengan kemajuannya, tidak bisa apa-apa. Tapi saya lihat kita di Indonesia nampaknya biasa-biasa aja gitu. Jangan-jangan masyarakat kita Indonesia merasa diri anti corona. Nggak ada takut-takutnya. Iya, jadi bebas keluar sudah dijelaskan pandangan agama. Gara-gara hujan besar aja kita diizinkan salat di rumah. Apalagi kalau corona. Ada pernah terjadi zaman Abdullah bin Abbas ketika menyuruh muazzin lepas hayya 'ala shalah hayya 'ala falah, tambahkan ala sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah masing-masing, salatlah kalian di tempat masing-masing. Ada orang yang di sekitar masjid itu mendengar suara itu dari muazzin, mereka mengingkari perilaku itu sambil mereka menghadap Abdullah bin Abbas. Abdullah bin seorang sahabat besar. Apa beliau menjawab? Kalian mengingkari dan tidak menerima,
Padahal pernah hal ini dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku dan lebih baik daripada kalian. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya mengikuti pandangan. Cuba bayangkan kalau semua masih serba boleh, semuanya serba bebas. Saya jujur saja terluka hati saya tidak bisa ke masjid, tidak bisa Jumatan. Sambil saya di masjid di samping rumah kami, ketika mendengar azan subuh, sudah ada himbauan untuk salat di rumah. Saya mendengar muazzin ketika mengucapkan hayya 'alas salah, hayya falah, dia menangis. Sambil dia tidak bisa menahan diri menangis dan tidak bisa melanjutkan azannya. Saya ikut terharu dan menangis di saat itu. Ada apa kok sambil kita terhalang menuju ke masjid? Berarti ini sebenarnya kita harus tahu apa yang terjadi ini semua sebab perilaku kita, perbuatan kita. Bukan Allah tidak pernah, saya mendalami dan meyakini Allah tidak pernah senang menyusahkan hamba. Mungkin karena saking banyak yang bandel ya saya, sampai Anda sampai turun tausiah ke jalan untuk ngingat-ngingatin mereka. Ya, kita sebenarnya kita hanya berikhtiar. Kita tidak bisa merubah manusia semuanya. Ketika kami berdakwah, menjalani dakwah, saya tidak pernah merasakan dalam berjalan dakwah saya merasa diri lebih baik daripada yang lain. Itu harus langkah pertama. Kalau seorang da'i turun ke lapangan atau menghadap masyarakat atau kemana dia pun dia tabligh akbar, kalau dia sudah merasa diri saya seorang guru, saya mengajar kalian dan kalian dianggap bodoh, harus kalian pindah dari tempat kegelapan menuju kepada cahaya, itu sudah salah. Seharusnya seorang da'i ketika dia berdakwah harus dia tahu diri kita yang paling bodoh. Bisa jadi di antara yang kita ceramahi selama ini mungkin dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Jangan ada yang merasa diri lebih baik. Sebenarnya masih banyak ini hal-hal yang Om mau gali dari dua tamu kita ini. Tetap di E-Talk Show with BHS. Talk Show with BHS bersama Om Wai dan dua tamu spesial kita. Syekh, ini ngomong-ngomong, Om pernah dengar saya itu punya teknik untuk menghafal Quran dengan cara men-scan pakai mata ya. Bentar Syekh. Sebenarnya saya terapkan metode ini. Saya selalu usulkan metode ini diterapkan oleh orang yang sudah lancar bacaan. Karena saya khawatir dalam metode ini bisa cepat hafal tapi bacaannya kurang bagus, akhirnya tersimpan hafalan tapi dalam bacaan yang tidak benar. Gitu. Semakin lancar bacaannya, saya jamin dengan metode ini satu halaman bisa dihafal dalam waktu 7 menit. Ini sebenarnya pertama, semakin lancar bacaan seorang, siapapun dia, semakin lancar artinya kalau dia baca dia tidak berbata-bata, ya. Dia tidak membutuh lama untuk membaca satu ayat. Kadang-kadang misal baca A'udzu billahi, jadi kelamaan. Iya. Tapi bagi yang lancar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun masih ada kelemahan di beberapa huruf, tidak masalah. Tapi ketika saya tunjukkan Al-Quran, dia bisa baca tidak berbata-bata. Ini semakin lancar bacaan itu, semakin cepat dia bisa menghafal dengan metode ini. Dan Alhamdulillah sudah dipraktik di beberapa titik dan di beberapa pesantren. Alhamdulillah mereka banyak yang sudah berhasil. Bahkan ada di antara santri kami yang sudah tamat menghafal 30 juz dalam waktu 7 bulan. Tapi kalau mau hafal, lebih bagus. Menapa? Supaya otak kita stabil. Agak miring juga kan dengar-dengar ya? Matanya, bukan kepalanya. Oh, bukan kepalanya. Ya. Kenapa? Apa hubungan miring matanya? Misal Qurannya begini lurus, agak ke kiri, matanya yang sedikit agak lirik-lirik gitu. Ya, tapi hanya mata yang kepalanya tetap lurus. Kenapa? Karena ini ada hubungan mata dengan saraf. Dan di sini sebenarnya ketika saya menyuruh melihat, Anda tidak usah baca sebenarnya. Anda tidak perlu baca, cukup melihat. Dan ketika melihat tidak boleh terganggu hal lain. Artinya masih lihat tapi fikirin istri, fikirin apa. Iya. Om Bay juga gitu, banyak mikirin hutang segala macam ini. Ya gimana sih? Terima kasih, syukran. Ya. Nanti kita belajar ya saya. Siap. Nah, tadi sudah kita tantang Syekh Ali Jaber, sekarang gantian Syekh Haryo. Ya. Chef Haryo. Langsung
Ayo ke sana kita mainkan. Oke. Kan sama-sama seneng masak kan saya? Hobi masak tuh ya? Coba rasain deh. Yuk. Dari mana nih? Hidroponik saya ini. Oh. Di rumah ini. Oh, dari di kebun sendiri. Sayurita Cinere. Hidroponik ya? Nggak usah beli. Iya, iya. Mau bikin apa ini? Ini saya bikin salad aja. Nah, Ini buat buka apa sahur? Ini buat buka bagus, buat sahur bagus. Gimana bisa kenyang saya kalau begini? Gak ada kenyang. fullnya ini. Kita makan nutrisi nih Pak. Nutrisi Karena yang kalau nggak ada nasi kita belum syah rasanya. ini ya Pak ya. Kalau Ini kita ada apa makan sayur setiap hari, perut kita ini bersih Pak. Dressingnya ini bawang putih, bawang merah, kemudian orange juice, kemudian ada rosemary. Jadi rasanya itu manis-manis seger gitu loh Pak. Salad saya. Cobain Pak, enak Pak. Enak. Biasa. Untuk saya juga. Boleh, monggo. Untuk saya yang paling banyak menunya orang Arab banyak itu. Iya. Cuman dimakannya pakai domba kalau mereka. Hah? Kalau nggak ada kambing nggak enak ini saya. Monggo. Ya. Silahkan. Ini yang gede untuk saya deh. Porsinya. Boleh cicipin saya. Nampaknya yang buat saya yang gede di sana. Hah? Oh ini. Ya udah ini. Untuk saya ini. Galti ya. Nah, udah. Ini. Makan. Ini. Apa? Ini loh dressing loh. Plek aja, plek. Ayo saya. Masya Allah. Nah, beda. Menu orang Indonesia saya pilih ini Arab begini deh. Mantap kan saya? Mantap ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, ejep. Duduk. Saya. Bumbunya menari-nari di ujung lidah. Bismillah. Oh iya Rek, maaf saya tidak boleh berdiri ya. Sesuai sunnah Rasul ya, harus duduk gini ya. Saking semuanya. Kuncinya di sini ya, lezatnya. Iya, rasanya seger ya. Ya. Ini dressingnya ngarak ini saya. Seorang chef itu harus bisa menciptakan dengan kreasi. Udah makrifat gitu ya. Oke, hadirin hadirat. Dengan demikian berakhirlah pertemuan menarik ini dengan seorang chef dan seorang chef. Terima kasih atas kedatangannya di studio Amin. e-talk show ini. Terima kasih. Dan kita harus pamit. Sampai ketemu di e-talk show selanjutnya bersama Om Wai dan tamu kita berikutnya.